Baik. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, iwafilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahim, bersilaukhuwah, bermusafahah, bermuwajahah dalam rangka kembali kita mengupgrade keilmuan kita, mengupgrade pengetahuan kita tentang berbagai hal yang berhubungan dengan dunia kita, dunia kesehatan tradisional. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang apa sih atau bagaimana sih cara kita mendapatkan izin, bagaimana cara kita mendapatkan legalitas, karena seseorang akan dianggap memiliki izah, memiliki wibawa kalau memang legalitasnya jelas. Contoh, kalau kita pakai kendaraan di jalan raya, pakai mobil, pakai motor, kalau kita tidak punya SIM, pasti begitu ketemu dengan polisi yang walaupun tidak razia, tapi akan merasa bersalah gitu, akan merasa iya, saya akan kena nih, saya akan ketangkap nih. Tapi kalau SIM-nya ada, STNK-nya ada, motornya punya sendiri gitu ya, BPKB-nya pun tidak digadaikan di bank gitu ya, itu insya Allah akan kita merasa nyaman, aman, dan tidak tegang kalaupun kita ketemu dengan apa-apa. Apalagi kalau kelengkapannya kita sudah lengkapi semua, helmnya kita pakai, terus perlengkapannya kita pakai, tidak menggunakan ponsel selama berkendaraan, insya Allah kita akan merasa lebih aman, lebih tenang. Dan kelihatan oleh para polisi sendiri pun yang sedang melakukan razia, itu akan kelihatan, ini tidak perlu ditilang nih, karena memang sudah kelihatan aman. Wibawanya ketika sedang membawa kendaraan sudah kelihatan. Nah, kita pun sebagai seorang penyihat tradisional, ya disebutnya sekarang itu penyihat tradisional, hatra gitu ya. Sebagai seorang hatra, kalau kita punya sesuatu yang bisa membuat izah kita merasa tinggi, merasa terjaga gitu, insya Allah akan lebih aman, akan lebih nyaman juga gitu dalam melaksanakan prakteknya. Beda kalau kita melakukan prakteknya tidak punya izin, pasti sembunyi-sembunyi, tidak mau mempromosikan diri, tidak mau membranding dirinya bahwa saya adalah seorang penyihat tradisional. Kenapa? Karena memang tidak berizin, tidak punya hal yang memang bisa kita banggakan gitu. Walaupun memang tenang, contohnya bekam gitu ya, tenang, izin kita langsung dari Allah kok, sunnah Rasul kok yang sedang kita jalankan. Betul Pak, memang Rasul yang mencontohkan bekam, tapi tetap yang namanya di negara kita yang ada regulasi untuk perizinan, tetap yang namanya cari kertas surat izin itu perlu. Contohnya tadi kayak bawa kendaraan, iya saya tahu Bapak itu jago bawa kendaraan, Bapak itu sudah terlatih bawa kendaraan, mungkin dari kecil sudah bawa kendaraan, tapi tetap kalau tidak punya SIM pasti akan ditilang. Nah, di sini kita akan bahas itu, bagaimana caranya supaya kita sebagai seorang penyihat tradisional itu tetap aman dalam melaksanakan prakteknya. Karena apalagi ini berhubungan dengan nyawa loh. Ya. Kesehatan itu baik itu tradisional ataupun konvensional itu hubungannya nyawa seseorang. Kita tidak bisa menganggap sepele, jangan sampai berpikir bahwa tenang aja lah, ya. Tenang saja kalau misalkan kita tidak melakukan apa-apa pun, kita sudah dijamin kok oleh Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak seperti itu, ya. Harus tetap ada izin. Nah, makanya di sini saya akan bahas ya tentang bagaimana cara mengatur perizinannya, karena saya sendiri pun adalah salah satu bagian dari Binwas Yankestra Jabar, Bimbingan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Jawa Barat. Saya alhamdulillah kalau di Pikasi ini bersama Ustadz Dodi ya, Ustadz Dodi Koswara, saya tergabung di Binwas Yankestra. Jadi insya Allah bisa memberikan sedikit pemahaman, memberikan sedikit pengetahuan itu tentang regulasi cara pengaturan pembuatan izin dari para penyihat tradisional. Di sini namanya STPT, Surat Terdaftar Penyihat Tradisional. Di sini saya pengen tahu siapa saja yang sudah punya STPT, ada yang sudah punya? Coba yang sudah punya STPT siapa saja? Ada belum ini Ustaz? Ya. Ada belum ini kayaknya. Ada Ustaz, sudah punya. Alhamdulillah sudah ada yang sudah punya ya. Baru NIB, oke. Jadi sebagian besar mungkin banyak yang belum punya ya.
Makanya insya Allah kita akan bahas di sini. Baik. Sebelum bahas saya minta izin share screen dulu ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, kita itu sebagai hatra, sebagai seorang penyihat tradisional. Tadi seperti saya sebutkan, kita sebagai terapis itu penyihat pelaku kesehatan tradisional itu disebutnya hatra. Kalau dulu namanya batra, pengobat tradisional. Tapi karena regulasi yang baru itu namanya hatra. Nah, hatra ini saya membaginya menjadi dua tipe hatra. Ada hatra yang tidak berizin, ada hatra yang berizin. Walaupun yang tidak berizin saya tidak berani menyebutnya ilegal gitu ya. Memang walaupun secara negara ilegal, tapi saya yakin mereka pun mendapatkan ilmunya itu sudah melalui proses pembelajaran, sudah melalui proses pelatihan. Cuma masalah izinnya saja. Makanya kita ada yang menyebut ilegal, cuman belum berizin saja. Ya, ada yang sudah berizin. Seperti tadi ada yang sudah punya, ya alhamdulillah. Kalau di rumah sehat herbal holistik, saya lihat sudah sampai 5 kali perpanjangan gitu, 5 kali perpanjangan STPT, alhamdulillah. Kami sendiri di rumah sehat Al-Hijamah, alhamdulillah sudah 2 kali perpanjangan, 3 kali sekarang, 3 kali perpanjangan. Jadi alhamdulillah sudah aman gitu ya. Nah, penyihat tradisional itu ada 2. Ada yang berizin dan ada yang tidak berizin. Kalau yang tidak berizin, maka jelas sanksinya pidana. Contohnya kalau kita bawa motor, tidak punya SIM, kena razia, karena melakukan suatu aktivitas tanpa punya izinnya. Sama, seperti penyihat tradisional, kalau tidak punya izin, itu nanti akan kena sanksi pidana. Apalagi kalau ada aduan. Contoh, misalkan praktisi bekam lah, seperti saya sendiri ya, saya seorang praktisi bekam. Seorang praktisi bekam belum punya izin, membekam, tiba-tiba yang dibekamnya jangan sampai meninggal lah. Atau mungkin perlukaan dengan lansiatnya terlalu banyak, itu sehingga pengeluaran darahnya terlalu banyak, kemudian jadi pasiennya drop, kliennya merasa tidak nyaman, diadukan, wah sudah itu fatal. Kenapa? Begitu diadukan, ini dibekam di mana misalkan? Dibekam di Sifulan. Oke, disidak misalkan oleh Satpol PP, oleh polisi di sana gitu. Disidak, ternyata tidak punya izin. Ya sudah, oh ini memang praktek ilegal namanya. Sanksi hukumannya berat. Kalau di PP 103 itu ancamannya bisa sampai 1 miliar. Tidak punya izin melakukan aksi praktek itu bisa sampai 1 miliar. Kita ngumpulin uang 1 miliar harus berapa puluh tahun mungkin ya. Makanya kita jangan sampai seperti ini gitu. Kalau memang sekarang belum berizin, yuk kita urus sama-sama izinnya. Insya Allah nanti di jalur ini saya akan sedikit ulas ya. Ternyata mengurus izin itu tidak susah kok. Kenapa saya bilang gitu? Saya sendiri melakukannya sendiri tanpa menggunakan calo gitu ya, tanpa menggunakan percaloan, tanpa menggunakan jasa orang lain, melakukannya sendiri, alhamdulillah mudah. Dan begitu saya tanya kepada orang-orang yang sekarang punya STPT, ternyata sama, mudah ternyata. Yang susah itu apa? Kadang-kadang kita tidak paham regulasinya. Nah makanya di sini saya akan sedikit ulas tentang regulasi, bagaimana cara kita mengurus perizinan ini. Ya. Jadi yang pertama tadi, kalau seorang hatra tidak berizin, maka sudah jelas sanksinya pidana. Nah, yang berizin sendiri pun kadang-kadang ada yang melanggar izin. Contohnya, di PP 103/2014 itu dikatakan yang mendapatkan STPT itu adalah penyihat tradisional yang non-invasif. Invasif itu perlukaan ya, jadi yang tidak melakukan perlukaan. Maka kalau yang melakukan perlukaan seperti bekam, akupuntur, fasdu, lintah itu kadang-kadang tidak mendapatkan STPT kalau kita bukan dari penyihat konvensional, bukan dari perawat, bidan, dokter dan sebagainya gitu ya, itu tidak akan mendapatkan izin. Jadi regulasi itu diregulasi di PP 103/2014. Makanya terutama para pembekam, karena dalam bekam sunnah itu adalah mengeluarkan darah, ya syartoh ini jam, ada perlukaan gitu ya, ada sayatan, banyak yang melanggar izin.
di izinnya di STPT-nya tuh bekam kering. Tapi ya karena memang klien-klien kita pun sudah tahu kalau bekam itu mengeluarkan darah, ya tetap aja mengeluarkan darah. Tetap aja dilukai, tetap aja di invasif gitu. Itu kan melanggar izin ya sebetulnya. Nah, kalau berizin tapi melanggar, sanksinya cuma sanksi administratif. Gitu. Jadi sanksinya cuma sanksi administratif, jadi tidak sampai sanksi pidana. Paling banter cuma dicabut izinnya saja. Kita bisa perbarui nanti dengan beberapa syarat dan ketentuan. Seperti itu. Jadi tidak kalau kita sudah berizin, insya Allah akan lebih aman. Sekalipun kita melanggar izin nih ya, sekalipun kita melanggar izin, tidak akan sampai ke ranah pidana. Karena hanya melanggar izin. Contohnya kita punya SIM nih, kita punya SIM, STNK-nya lengkap, pakai helm, cuman kita kadang-kadang menggunakan ponsel ketika sedang mengendarai motor. Pip, 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 pip. Maaf Pak, surat-suratnya mana? Ada, helmnya ada. Bapak tadi melanggar. Ini surat tilang, dendanya sekian. Aman. Sudah seperti itu saja. Beda kalau surat-suratnya nggak ada, ya SIM-nya nggak ada, STNK-nya nggak ada, pakai motor, dia pasti STNK-nya motor curian, sudah pasti diambil. Nah, gitu ya. Jadi kalau berizin tapi melanggar, itu cuma paling banter sanksi administratif yang bisa dikenakan gitu, bukan sanksi pidana. Bisa disiasati sanksi administratif ini dengan menggunakan informed consent. Informed consent itu persetujuan pasien, persetujuan klien untuk mendapatkan terapi bekam yang invasif, terapi bekam basah, di mana si pasiennya itu diberikan surat pernyataan oleh kita, mereka tanda tangani, aman, insya Allah gitu ya. Karena itu dijamin oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu menjamin kalau memang itu permintaan dari pasien dan keluarganya, itu aman. Dengan catatan kita sudah punya izin dulu. Kalau belum punya izin, tetap walaupun ada informed consent, tetap aja tidak bisa. Karena memang dari awal sudah tidak ada izinnya. Contohnya tadi, bawa motor, walaupun udah pakai helm, udah lengkap, tapi tidak punya SIM, tetap aja. Ya. Makanya tetap izin itu penting. Nah, ya kembali. Jadi HATRA itu ada yang berizin dan ada yang tidak berizin. Nah, regulasinya, kalau tadi saya bilang terus di PP 103 2014, ternyata sekarang ada turunan yang terbaru. Jadi Permenkes nomor 61 tahun 2016. Ya, di Permenkes 2016 ya. Oke, saya coba ini dulu, saya coba sedikit share dulu ya tentang Permenkesnya. Nah, di Permenkes ini saya langsung ke pasal 4 saja, ya. Langsung ke pasal 4 saja, karena kalau di pasal-pasal yang lainnya itu terlalu panjang. Saya langsung ke pasal 4 saja. Ini Permenkes nomor 61 tahun 2016. Pasal 4 ayat 1, penyihat tradisional yang akan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki STPT. Oke, di sini paham ya bahwa penyihat tradisional yang akan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib melakukan STPT. Jadi di Permenkes ini ada 3 tipe ya pengobatan itu, ada empiris, ada komplementer, dan ada kombinasi, ada integrasi. Ya. Di PP 2003 di PP nomor 103 2014 dijelaskan bahwa pengobatan kesehatan tradisional itu ada empiris, ada komplementer, ada integrasi. Cuman di sini kita kerucutkan dulu kepada empiris dulu saja. Jadi empiris itu adalah metode kesehatan tradisional yang sudah teruji secara klinis melalui metode turun-temurun. Walaupun turun-temurun, tapi sudah teruji secara klinis. Contohnya pijat. Pijat itu sudah teruji secara klinis, ya. Dan itu didapatkannya kadang-kadang dari ilmu yang turun-temurun. Nah, itu empiris contohnya seperti itu. Jadi saya langsung ke pasal 4 ini saja ya. Karena kalau terlalu panjang nanti tidak cukup waktunya. Nah, jadi penyihat tradisional yang akan melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris wajib memiliki STPT. Itu poin pertama. Yang kedua, penyihat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya memiliki 1 STPT. Jadi misalnya kalau Bapak, Ibu mau punya klinik, ya, mau punya rumah sehat, mau punya panti sehat, ya Bapak misalkan punya 1 STPT, karyawan Bapak pun punya 1 STPT kalau ingin melaksanakannya dengan aman.
Ya. Jadi hanya punya satu STPT. Terus STPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen punya cabang, ya cabang yang baru, penanggung jawab yang baru harus punya STPT yang baru. Bukan STPT Bapak yang lama dipakai tempat yang baru, tidak bisa. Contoh saya di Bandung Barat, pengen buka cabang di Cianjur misalkan. Karena saya punya STPT nih, yang di Bandung Barat pakai di Cianjur aja, nggak bisa. Harus satu STPT lagi bikin di Cianjur dengan nama dan orang yang memang domisili di sana, yang mengelola di sana. Jadi hanya berlaku satu tempat praktek dan satu orang ya kalau untuk STPT ya. Kalau untuk dia sehat nanti namanya ada SIPT, tapi kita bahas STPT dulu saja. Ya. Jadi hanya satu tempat praktek, jadi tidak bisa satu STPT dipakai di berbagai tempat, tidak bisa. Karena nanti yang mengeluarkan STPT itu adalah DPM PTSP di wilayah masing-masing, di kabupaten kota masing-masing. Tidak dari pusat. Jadi bukan dari pemerintah pusat, walaupun ini dari Permenkes, tapi bukan dari Kemenkes mengeluarkan STPT itu, tapi dari kabupaten kotanya masing-masing gitu. Oke. Yang berikutnya, STPT sebagai dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan kepada penyihat tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Nah, di sini kan dari dibahas nih, yang tidak invasif, yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh, yang tidak melukai lah pada dalam kata lain ya, yang tidak melukai, makanya bekam itu dinamakan invasif. Bekam itu dinamakan invasif, makanya Dinas Kesehatan di DPM PTSP di berbagai macam di seluruh kota kabupaten di Indonesia itu mengeluarkannya bekam kering. Karena kalau untuk bekam basah itu tidak boleh dilakukan oleh penyihat tradisional empiris. Harus oleh penyihat tradisional konvensional yang sudah melalui proses pendidikan minimal D3. Ya. Itu di PP 103. Tapi kalau di sini tidak disebutkan. Yang penting kalau empiris itu hanya boleh dilakukan oleh yang empiris itu hanya boleh melakukan yang tidak invasif. Ya. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan STPT, nah ini syaratnya ya. Itu sudah jelas ya bahwa STPT itu hanya berlaku satu orang dan satu tempat dan hanya diberikan kepada mereka yang melakukan metode pengobatan non invasif. Kalau pijat non invasif aman. Kalau misalkan akupresur ya, misalkan terus refleksi itu aman karena tidak invasif. Tapi kalau untuk bekam memang masih ada sedikit riskan. Tapi jangan khawatir, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Rahmat atau oleh Tabib Ishak kenapa kalau di Pikasi sendiri bisa diberikan bekam basah izinnya. Kenapa? Karena insya Allah akan ada dijelaskan nanti ya. Saya akan jelaskan ini dulu. Nah, untuk mendapatkan STPT, penyihat tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemerintah kabupaten kota dengan melampirkan pertama surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan. Jadi datang ke pemerintahan dalam hal ini DPM PTSP ya, itu menyatakan Pak, saya mau bikin STPT, bidang keahlian saya pijat misalkan, bidang keahlian saya bekam. Nanti akan diberikan persyaratannya. Nanti persyaratannya ada fotokopi, KTP, pas foto, surat keterangan lokasi dari lurah atau desa ya, misalkan itu surat domisili namanya, surat pengantar dari puskesmas, surat rekomendasi dari dinas kesehatan, surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang. Ya, oke lah. Untuk dari kegiatan magang itu ada beberapa perlakuan ada beberapa persyaratan. Tapi sekarang kita akan bahas bagaimana supaya kita mendapatkan rekomendasi dari asosiasi. Pikasi ini Perkumpulan Ikatan Alumni LKP Sehat Holistik Indonesia itu sudah menjadi ORPRO, sudah menjadi asosiasi yang bisa memberikan rekomendasi. Ya. Makanya insya Allah kalau rekomendasi dari Pikasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, selanjutnya ke sini. Jadi regulasinya tadi ya di PP1 di Permenkes nomor 61 tahun 2016 itu jelas bahwa harus memiliki STPT. Itu intinya itu. Harus memiliki STPT. Poin pentingnya di situ.
Kalau tidak memiliki STPT, pasti sanksinya minimal kurungan 1 tahun penjara atau denda sampai 1 miliar. Nah, cara mengurus STPT, ini ada alurnya seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit ya. Alur mengurus STPT. Kita mendatangi DPM PTSP. Di kota kabupaten itu ada DPM PTSP namanya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 1 Pintu. Datang ke sana. Pak, saya mau ngurus STPT. Nanti dari DPM PTSP akan memberikan persyaratan kepada kita. Dan ini bisa dilakukan secara online. Ya, persyaratannya online. Karena sekarang itu sudah eranya digital. Memang sudah tidak efektif lagi kalau kita membawa berkas-berkas kertas-kertas ya ke dinas ke DPM PTSP dibawa gitu. Itu sudah tidak efektif lagi. Makanya verifikasi sendiri pun rekomendasi kebanyakan kita berikan dalam bentuk PDF. Tidak diberikan dalam bentuk fisik gitu ya. Pertama, rentan hilang, rusak di jalan, apalagi kalau yang jauh-jauh diberikannya. Yang ketiga, tadi memang sekarang itu lebih diutamakan persyaratannya secara online. Nah, persyaratan online itu apa saja? Biasanya yang pertama data pribadi, KTP, KK, dan pas foto. Itu harus ada. NPWP sekarang memang sudah dilampirkan sekarang. Kalau waktu saya dulu belum. Sekarang sudah harus dilampirkan NPWP. Ya, bikin aja lah. Bikin NPWP nggak susah kok. 1 hari pun jadi bikin NPWP ya, nggak susah kok. Jadi data pribadi harus punya. KTP, KK, pas foto, dan NPWP sekarang harus ada. Yang kedua, legalitas wilayah. Jadi sebelum kita melakukan membuat satu tempat praktek yang disebut rumah sehat, panti sehat, gria sehat gitu ya, ada harus legalitas wilayah. Pertama, surat izin tetangga. Biasanya 20 orang tetangga di sekitar kita ya, depan, belakang, kiri, kanan kita itu harus memberikan izinnya berupa tanda tangan dan diketahui oleh RT RW setempat. Ditambah surat domisili dari desa atau kelurahan bahwa kita tuh benar yang berdomisili di tempat tersebut gitu. Ya. Jadi bahwa kita tuh benar bahwa kita orang situ gitu. Bukan pendatang baru yang membawa ajaran baru, yang membawa teknik baru, bukan, tapi kita orang situ. Harus diketahui oleh desa dan kelurahan. Yang berikutnya, harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi, orpro, atau surat keterangan magang dari rumah sehat yang sudah mengalami 2 kali perpanjangan STPT. Kalau surat keterangan magang. Di sini saya kesampingin dulu nih, surat keterangan magang. Kita mendapatkan rekomendasi dari orpro, dari organisasi profesi, sertifikasi ini. Sertifikasi ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Rahmat atau mungkin oleh Ustaz Tabib Ishak ya. Yang berikutnya, surat pengantar dari puskesmas. Ini bisa jadi survei dari puskesmas tuh ke tempat kita. Yang menjadi poin penting pada saat disurvei ketika kita akan mendirikan satu gria, satu klinik, itu yang pertama, tempat tinggal kita itu terpisah dari klinik kita. Satu gedung nggak apa-apa, yang penting ada sekat. Tidak nyatu dengan misalkan tempat tidur kita, dengan dapur kita, tidak nyatu dengan itu. Ada tempat khusus di mana tempat itu adalah hanya tempat terapi kita, walaupun cuma 1 kamar. Ya, walaupun cuma 1 kamar tapi terpisah dari tempat tinggal kita. Jadi tidak mengganggu dapur, tidak mengganggu kamar tidur, tidak mengganggu ruang tamu tempat kita misalkan gitu ya. Tapi terpisah, benar-benar terpisah. Dan di sana harus ada alat-alat tempat sterilisasi minimal wastafel harus ada. Kenapa? Karena kalau kita mencuci alat-alat bekam contohnya ya, mencuci alat bekam jangan sampai nyatu dengan perabotan rumah tangga yang lainnya, apalagi perabotan dapur jangan sampai menyatu dengan itu. Karena kalau sudah kelihatan bercampur dengan perabotan dapur tidak akan lolos survei dari puskesmas. Gitu ya. Jadi nanti akan ada surat pengantar dari puskesmas dan itu akan diberikan setelah dari puskesmas itu survei. Nah semuanya ini di-scan dan dikembalikan ke DPM PTSP dengan cara online juga, baik dalam via email atau misalkan ada aplikasi langsung dari DPM PTSP yang harus Anda login. Yang harus login di situ, scan semuanya, ya, diserahkan. Nanti
sekitar 14 hari kemudian penerbitan STPT keluar dan gratis. Ingat, penerbitan STPT itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya. Yang beratnya di mana? Biasanya di mendapatkan rekomendasi dari Orpro. Itu biasanya beratnya kenapa? Harus tergabung dulu dalam Orpro tersebut. Dan untuk tergabung dalam Orpro tersebut, maka ada persyaratan-persyaratan khusus. Nggak mungkin saya misalkan dari satu Orpro, dari Pikasi misalkan, memberikan rekomendasi kepada orang yang tidak saya kenal, nggak mungkin. Karena rekomendasi itu kan dipertanggungjawabkan. Permisi, waktunya saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, siap. Ini terakhir, Dok. Ini sudah selesai, Dok. Ya. Jadi untuk mendapatkan STPT rekomendasi itu harus tergabung dengan Orpro tersebut gitu. Tidak sembarangan. Nah, itu yang agak batas situnya. Tapi dengan adanya aplikasi ini, insya Allah untuk menjadi anggota Orpro itu tidak susah. Ya, tidak susah. Alhamdulillah. Kemudian semuanya di-scan, dikembalikan ke DPM-PTSP, diolah di DPM-PTSP, biasanya kurang lebih 14 hari kerja itu keluar gratis. Ya. Kalaupun misalkan dari puskesmas ada kunjungan, survei, kita memberikan sekedar uang transport, itu mah wajar lah ya. Di kita sudah terbiasa lah memberikan hal seperti itu gitu. Bukan berarti kita gratifikasi, tapi ya sebagai upah lelah bagi mereka juga gitu. Ya, jadi silahkan saja kalau seperti itu. Itu teknis lah gitu ya. Yang jelas tidak perlu berpikir bahwa harus ngasih berapa enggak. Karena dalam regulasinya, dalam peraturannya, penerbitan STPT itu gratis. Ini contoh STPT yang dikeluarkan dari rekomendasi Pikasi. Coba dilihat nomor rekomendasinya 050 DPP Pikasi 6/2022. Ya. Kemudian pada tanggal 16 September 2022 keluar. Berarti hanya beberapa bulan saja sudah bisa keluar. Jadi kalau ada yang bilang Pikasi ini tidak diakui oleh Kemenkes, salah. Pikasi sudah bisa mengeluarkan rekomendasi dan keluar. Ya, dan keluar STPT-nya, izinnya. Ini dari Bengkulu, contoh ya, ini satu contoh dari Bengkulu Utara. Dan subhanallah, coba lihat cara perawatannya seperti apa? Kombinasi. Tidak disebutkan satu metode perawatan, pijat saja tidak, atau misalkan herbal saja tidak gitu. Tapi kombinasi. Jadi kita boleh melakukan berbagai macam terapi di situ gitu. Boleh menggunakan bekap, boleh menggunakan akupuntur, boleh menggunakan herbal. Karena apa? Metode perawatan yang diberikan itu kombinasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Pikasi ini ada LKHI namanya, Lembaga Kesehatan Holistik Indonesia, yang memang bisa memberikan rekomendasi secara holistik, secara menyeluruh. Makanya keluarnya cara perawatannya kombinasi, bukan satu bidang saja. Beda dengan orpro-orpro yang lain ya, yang hanya bisa mengeluarkan satu bidang keahlian saja gitu. Dan di orpro yang lain pun katanya dulu tenang saja untuk masalah PP 103 2014 bahwa yang melakukan invasi itu harus tenaga kesehatan konvensional, tenang saja kita sudah upayakan. Ternyata sekarang mereka pun bekerja sama dengan universitas, dengan UHAMKA, mereka bekerja sama gitu ya. Artinya ya sama aja, nantinya kita harus kuliah lagi juga gitu. Nah, di Pikasi sendiri ada metode perkuliahan yang simpel, yang singkat, metode kuliahnya vokasi gitu ya, yang bisa ternyata menjadi solusi bagi kita gitu. Ya, kita bisa dengan kuliah vokasi di Pikasi, ternyata bisa keluar STPT-nya. Dan lihat, kombinasi. Bukan lagi satu metode perawatan, bukan lagi metode pengobatan cuma satu aja. Makanya nanti Bapak Ibu kalau misalkan ingin mendapatkan rekomendasi dari Pikasi untuk mendapatkan STPT lebih mudah, lebih murah, silakan bergabung dengan Pikasi, insya Allah akan lebih dipermudah. Karena moto kita itu jadi Pikasi itu, kalau bisa mudah, kenapa harus susah? Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Ya. Insya Allah. Jadi seperti itu sedikit ulasan tentang bagaimana cara mengatur STPT. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham sedikit. Kalau nanti belum paham, silakan kita akan ada sesi sesi tanya jawab supaya lebih jelas lagi gitu ya.